Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadil dari kelas 10 dan saya akan mempresentasikan tentang perjalanan saya membuat personal branding Sugi. Tapi sebelum itu teman-teman harus tahu dulu nih apa itu personal branding. Personal branding itu adalah upaya sadar dan disengaja untuk menciptakan dan mempengaruhi persepsi publik tentang satu individu dengan cara meningkatkan kredibilitas mereka, membedakan diri mereka dari kompetitor yang lainnya, untuk kemudian memajukan karir mereka. Kemudian memberikan pengaruh yang lebih luas. Dan dalam proses personal branding, kita itu harus benar-benar mengetahui tentang siapa diri kita atau siapa orang tersebut. Oke, jadi Sugi itu adalah seorang aktivis yang merupakan anggota partai politik yang sekarang itu tengah mempersiapkan dirinya untuk pemilu di tahun 2024 nanti sebagai caleg Kabupaten Kota Tangerang Selatan. Nah, dari penjelasan singkat tentang Sugi itu tadi, kira-kira dalam proses personal branding, poin-poin apa aja sih yang harus kita tekankan untuk kemudian menjadi arah atau rujukan dari membuat sebuah karakter? Saya ada ambil 3 poin. Yang pertama itu adalah aktivis, kemudian anggota partai politik yang secara otomatis pemilu di tahun 2024. Nah, dari situ udah kebayang tuh ya personal brandingnya itu bakal kayak gimana. Kalau dibayang-bayang, seorang aktivis itu personal brandingnya seperti apa dan sebagainya. Tapi saya kira itu semua jauh lebih mudah untuk saya karena Sugi itu adalah Bapak Sugianto yang merupakan ayah saya. Tapi sampai di sini saya akan kasih sedikit disclaimer ya. Ini itu bukan bagian daripada kampanye, tapi ini itu adalah presentasi saya daripada bagaimana saya itu membuat sebuah personal branding. Nah, saya akan coba mundur sedikit ke belakang. Proyek ini itu benar-benar dimulai pada pertengahan tahun 2022, tepatnya di bulan Juni. Dimana pada bulan tersebut itu saya diminta untuk bikin video perkenalan Sugi untuk menjadi caleg. Dan dari permintaan tersebut saya nggak bisa langsung ujuk-ujuk bikin videonya terus diedit kayak gitu ya, soalnya saya kira ini tuh hal yang penting. Jadi saya itu seriusin aja banget sekalian. Dan hal pertama yang saya lakukan itu adalah membuat icon atau logotype untuk Sugi. Dan inilah logo yang sudah kita lihat bersama di awal tadi. Logo itu mayoritas digunakan oleh brand produk atau jasa. Betul ya? Masih belum banyak logo yang dipergunakan untuk satu individu. Dan tujuan daripada logo itu sendiri, pada dasarnya kita ambil contoh saja sebuah bisnis ya, adalah memberikan sebuah bisnis itu sebuah keunikan yang kemudian bisa membedakan diri mereka dari pembisnis yang lainnya. Dan poin ini itu sangat penting kalau pembisnis tersebut itu memiliki persaingan yang cukup ketat. Jadi membuat icon dan logo untuk Sugi itu adalah hal yang tepat. Kemudian setelah saya membuat icon dan logonya seperti ini, saya membuat animasinya. Dan kita di sini itu bisa lihat adanya 2 bentuk yang sama, tetapi dalam rupa yang sedikit berbeda. Nah, saya itu ingin menunjukkan ikonnya terlebih dahulu, kemudian logo type-nya. Dan itu kemudian kita sebut sebagai transformasi logo. Saya membuat animasi ini itu di software Adobe After Effects. Dan hal pertama yang saya lakukan itu adalah menganimasikan ikonnya terlebih dahulu, seperti ini. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, saya animasiin logo type-nya. Kayak gini. Kemudian saya itu membawa unsur daripada animasi yang pertama ke animasi kedua, yang kemudian itu menggunakan
gerakan berputar seperti ini. Dan manuver yang sama inilah yang kemudian membuat keseluruhan animasi tersebut itu terlihat menjadi satu kesatuan dan terlihat seimbang. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian setelah saya membuat animasinya, saya membuat beberapa mockup seperti ini. Mockup itu adalah render fidelitas tinggi yang tujuannya itu adalah memperlihatkan kita bagaimana satu desain itu akan terlihat nantinya di dunia nyata. Ini ya teman-teman. Kemudian setelah saya memiliki aset itu semua, mulai dari logo, pola grafis, kemudian animasi logo, yang kemudian sudah membuat sebuah tampilan atau rupa yang secara konsisten itu sudah memberikan satu kesan, saya kemudian berani untuk mengerjakan video perkenalan Sugi. Singkat cerita saja, saya langsung bikin skripnya dari hasil obrolan dan penggalian kembali tentang bagaimana video ini itu akan dibuat. Dan kemudian skripnya jadi, saya bagi menjadi beberapa scene. Tapi jujur aja waktu itu di momen tersebut saya masih belum kepikir tuh tampilan videonya itu nanti bakal kayak gimana. Jadi untuk main aman, saya itu melakukan proses syuting dengan menggunakan background putih. Dan juga proses syuting ini itu memakan waktu efektifnya selama 1 minggu kalau ditotalin, karena banyak banget take-nya, terus juga ada beberapa take untuk kebutuhan satu scene. Dan file RAW-nya itu seperti ini teman-teman. Kemudian setelah saya membuat skrip, saya itu coba brainstorming tapi sendirian. Kemudian coba bikin storyboard abal-abal, dan akhirnya saya membuat keputusan untuk menambahkan VFX dan membuat Sugi itu seolah-olah berada di dalam dunia virtual. Dan saya membuat project video ini itu menggunakan 3 software. Yang pertama itu adalah After Effects, kemudian Adobe Illustrator, dan Adobe Premiere Pro. Dan pada audisi semester sebelumnya saya juga ada bikin video, di mana di video tersebut itu saya juga menggunakan teknik VFX dengan menggunakan green screen seperti ini. Tetapi karena pada kasus ini saya sudah terlanjur syuting pakai background putih dan bukan background green screen, saya itu kemudian melakukan teknik yang namanya rotoscoping. Dan rotoscoping itu pada dasarnya adalah menggambar pada satu objek atau subjek pada satu video yang ingin diseleksi, yang kemudian seleksinya itu nanti garis-garisnya itu dilacak mengikuti pergerakan daripada subjek atau objek dalam video dengan dan tentunya menggunakan teknologi yang ada di dalam After Effects. Ya, itu prosesnya ya teman-teman. Kemudian inilah hasil daripada rotoscoping itu. Dan gampangnya rotoscoping itu kalau kita kayak pengen bikin pas foto, kan kalau pas foto itu kalau kita nggak langsung foto pakai background merah atau biru, kita harus hapus dulu kan backgroundnya. Tapi ini itu untuk video. Dan hasilnya itu seperti ini. Kemudian rotoscoping ini itu memerlukan waktu yang sangat lama, yaitu 50 jam untuk video berdurasi kurang lebih 8 menit. Setelah saya melakukan proses itu semua, kemudian saya baru merencanakan bagaimana video ini akan dibuat dengan cara membuat storyboard. Dan storyboard itu adalah bentuk visualisasi yang sangat sederhana dengan menggunakan gambar-gambar untuk kemudian memahami, untuk kemudian kita bisa memahami alur cerita dari naskah yang ada. Dan inilah penampakan daripada storyboard atau planning scene saya. Aslinya sih banyak, cuman nggak ke-save teman-teman. Nah, kemudian dari keputusan itu tadi, yaitu menempatkan Sugi di dalam
dunia virtual, saya itu jadi lebih fleksibel dalam melakukan kamera motion atau pergerakan kamera, karena kameranya itu juga virtual di dalam dunia 3 dimensi. Contohnya seperti ini, saya itu melakukan rolling out, kemudian kita lihat bersama-sama di sini saya melakukan rolling in, track right, rolling out, track left, dan itu jauh lebih gampang daripada saya itu harus pakai kamera langsung, shooting langsung dengan melakukan pergerakan yang sama. Nah, setelah melakukan itu semua, saya mulai eksekusi videonya sampai akhirnya video ini itu udah selesai. Tetapi pada satu scene itu saya kehilangan sesuatu, yaitu aset berupa foto-foto atau video dari kegiatan studi. Jadi project ini tuh harus saya tunda dulu sebentar, nggak sebentar sih, lama, dari bulan September hingga saat ini, karena itu tadi kehilangan aset-aset foto dan video. Tapi karena lagi saya memiliki idealisme yang tinggi, jadi saya itu pergi untuk menjadi fotografer pribadi studi, dan terus ikut dalam acara-acaranya untuk kemudian mengambil foto dan video untuk kebutuhan scene tersebut. Yang kemudian foto-foto dan video tersebut itu juga ikut membantu mengisi Instagramnya studi. Tapi bukan karena hanya hal itu project ini itu ditunda, tapi karena juga banyak project lainnya, project-project besar yang lainnya yang saya lakukan dalam kurun waktu tersebut. Contohnya seperti animasi piano klasik, kemudian konten Rumah Kebangsaan Pancasila 8 kali dalam sebulan, dan yang paling baru itu adalah desain website HSTB. Dan masih banyak proyek yang lainnya, tapi udah itu aja. Ya. Kemudian inilah suara. Kemudian inilah cuplikan daripada proyek video perkenalan studi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Sugi. Saya lahir dan dibesarkan di Kota Pemalang, Jawa Tengah. Saat ini saya berdomisili di Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Bongkaren, Kelurahan Bendokacang Barat. Dari saya kecil hingga saat ini, saya masih memiliki satu cita-cita yang sama. Bagaimana saya bisa hidup berarti dan bermanfaat bagi diri sendiri, bagi keluarga, dan tentu bagi orang lain. Sedikit saya ingin bercerita bagaimana saya bisa bergabung dengan Parpol PSI. Tepatnya di tahun 2018, di mana pada saat itu saya masih memiliki pandangan negatif akan politik. Mungkin hal itu disebabkan karena saya masih banyak melihat dan mendengar para politisi yang terjerat kasus-kasus korupsi dan lain-lain. Hal itulah yang membuat saya bertanya-tanya, apakah berpolitik itu demikian? Dengan bermodalkan pengalaman yang saya dapat, baik di dalam perusahaan maupun di dalam organisasi kemasyarakatan, dan juga relasi yang saya miliki selama saya aktif di Partai PSI, saya yakin dan bertekad untuk maju mencalonkan diri sebagai anggota legislatif Kota Tangerang Selatan, KP 5 wilayah Pondok Aren. Harapan saya melalui pembangunan ekonomi kerakyatan akan banyak melahirkan potensi yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan, dan juga potensi masyarakat yang dapat kita gali dan kita kembangkan. Pada akhirnya kita dapat memiliki kemandirian ekonomi yang berkelanjutan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim serta doa dan dukungan masyarakat Kota Tangerang Selatan, khususnya warga Kecamatan Pondok Aren, saya siap maju mencalonkan diri sebagai anggota legislatif DPRD Kota Tangerang Selatan periode 2024-2029. Saya Sugi. Salam solidaritas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kira-kira seperti itu teman-teman. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.